Israel kembali menempatkan pasukannya di jalur Gaza usai melakukan serangan di berbagai penjuru wilayah itu. Bahkan pasukan Israel kini kembali menguasai koridor Netzarim yang membelah Gaza Selatan dan Utara. Kehadiran kembali militer Israel di koridor Netzarim dinilai setara dengan invasi darat dengan tujuan untuk menumpas Hamas di Gaza. Yang jadi pertanyaan, bisakah Israel mengalahkan Hamas dalam invasi darat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel mengumumkan pada Rabu 19 Maret 2025 malam bahwa pasukannya telah menduduki lagi koridor Netzarim. Bahkan pasukan pendudukan Israel juga akan terus dikirim sampai mencapai Rafah. Sebelumnya, sesuai gencatan senjata pada 19 Januari sampai 1 Maret 2025, Israel harus menarik pasukan dari Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata tahap 1 itu, Israel menarik pasukannya dari koridor Netzarim. Koridor itu berfungsi sebagai zona militer Israel sekaligus membagi jalur Gaza menjadi Gaza Utara dan Selatan. Koridor Netzarim baru diciptakan Israel setelah mulai menyerbu dan menghancurkan Gaza pada Oktober 2023. Membentang 6 km dari laut sampai ke perbatasan Israel-Gaza, koridor itu menduduki kawasan utama Gaza. Dalam gencatan senjata tahap 1, warga Palestina di Gaza Selatan dimungkinkan melakukan perjalanan di bagian utara jalur Gaza untuk menemui anggota keluarga yang tersisa. Demikian juga warga yang ada di utara jalur Gaza bisa melakukan perjalanan ke tengah Gaza. Bantuan kemanusiaan juga lebih banyak yang masuk ke jalur Gaza. Namun kini, dengan perebutan kembali koridor Netzarim oleh Israel, warga pengungsi Palestina tentu tidak bisa kembali ke rumah mereka. Militer Israel telah menyatakan pendudukan ulang koridor Netzarim akan menjadi bagian dari titik awal atau titik peluncuran bagi pasukan pendudukan untuk melakukan operasi militer di area tersebut. Tindakan Israel menguasai kembali koridor Netzarim juga dianggap sebagai pendudukan kembali wilayah Palestina. Tindakan Israel itu akan kembali menyebabkan pengungsian lebih lanjut dan isolasi antara dua bagian jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan serangan itu sebagai langkah menekan Hamas untuk membebaskan para sandera Israel dan menyerahkan kendali Gaza. Katz juga menyatakan Israel sedang bersiap meningkatkan serangan barunya. Jubir Hamas Abdel Latif Al-Qanau mengatakan tindakan militer Israel di Gaza merupakan tanda jelas bahwa Israel telah menarik diri dari gencatan senjata dan memberlakukan kembali pengepungan atau blokade. Sementara Hamas belum menanggapi serangan Israel pada Selasa 18 Maret 2025 itu. Yang pasti, Israel telah mengancam akan menyeret Hamas kembali ke dalam perang habis-habisan. Bisakah Israel mengalahkan Hamas? Menurut analis politik Israel, Ori Goldberg, pembicaraan Israel tentang mengalahkan Hamas adalah khayalan. Ia menilai tidak ada peluang bagi Israel untuk mengalahkan Hamas. Pendapat Goldberg itu senada dengan pemikiran H.A. Hellier, analis politik di Royal United Service Institute di London dan Center for American Progress di Washington DC. Hellier juga menilai dimulainya kembali serangan Israel ke Gaza tidak akan berhasil mengalahkan Hamas. Hellier menambahkan, dengan penguasaan kembali koridor Netzarim, semua pihak akan melihat koridor Netzarim sebagai area militer lagi. Dan warga Palestina pastinya akan dipaksa pindah dari utara kembali ke selatan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan anggota Biro Politik Kelompok Palestina Hamas Khalil Al-Hayya pada Rabu 19 Maret 2025. Keduanya dilaporkan membahas perkembangan terbaru atau perkembangan terakhir di daerah kantong Palestina.
Pembicaraan itu terjadi setelah Israel melanggar gencatan senjata Gaza dengan melancarkan serangan mematikan ke berbagai penjuru Gaza pada Selasa dini hari hingga menewaskan lebih dari 400 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menerima kunjungan Raja Yordania Abdullah II ke Prancis dalam pernyataan bersama menyerukan agar permusuhan Israel-Hamas segera diakhiri. Keduanya juga menyerukan untuk segera dimulainya kembali perundingan, termasuk dengan pemerintah AS menuju gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera. L'actualité évidemment m'oblige à m'arrêter sur Gaza. Comme Sa Majesté, nous n'avons cessé d'œuvrer pour un cessez-le-feu. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements, dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout, dramatique pour la région tout entière, qui tente de se relever en plus d'une année de guerre et de bouleversement. Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent de bonne foi sous les auspices américains à qui nous devions ce premier cessez-le-feu. Kedua pemimpin itu juga mengharapkan Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan bisa masuk kembali ke Gaza serta memulihkan akses air dan listrik di wilayah Palestina. Dengan adanya serangan mematikan oleh Israel ke Gaza dan menargetkan Hamas, bagaimana nasib para sandera yang masih ditahan? Dimulainya kembali serangan udara oleh Israel itu pun menimbulkan kekhawatiran tentang nasib sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Para sandera itu diyakini masih hidup. Menanggapi serangan Israel itu, ribuan warga Israel pun melakukan aksi demonstrasi anti pemerintah di Yerusalem. Mereka menyerukan kesepakatan untuk membawa pulang para tawanan. Meskipun Israel telah menekan Hamas dengan melancarkan berbagai serangan ke jalur Gaza, namun hal itu dianggap tidak bisa mengalahkan Hamas. Serangan mematikan Israel itu justru semakin memperumit upaya untuk mencapai gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Bagaimana kelanjutan perang Israel versus Hamas? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.